warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ika Hairani dan kali ini ada di Aula Dialog bersama dengan para aktivis 98 yang akan menggelar konsolidasi aktivis reformasi tahun 98. Dan hari ini saya dengan Mas Eko dan Mas Afen. Mas Eko adalah DPP Jaman gitu ya, Jaringan Kemandirian Nasional, dan Mas Afen adalah koordinator komunitas Ngobrol Pintar. Nah, aktivis 98 dituntut senantiasa menjaga kemurnian gerakannya dari sikap-sikap yang pragmatis agar bisa terus tumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa ke depan. Aktivis bisa melakukan konsolidasi gerakan dan organisasi yang masif serta berpolitik dengan menjaga kemurnian gerakan dari sikap-sikap yang pragmatis dan sempit. Terkait menjaga komitmen itu, rencana aktivis 98 akan menggelar konsolidasi aktivis reformasi 98 pada tanggal 30 September nanti. Bagaimana rencana aksinya? Dan akan mengundang banyak tokoh pastinya. Saya akan langsung aja ngobrol dengan Mas Eko dan Mas Afen. Mas, pribun, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, semangat terus ya Mas ya. Reformasi. Oke, Mas Eko, DPP Jaman, Jaringan Kemandirian Nasional. Sebelum saya masuk ke pertanyaan yang menurut saya ini banyak banget yang mau saya tanyain, Mas Eko, Jaman ini apa Mas? Monggo silahkan diceritakan ke pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Kalau ngomong Jaman itu kan sebenarnya berangkat dari keresahan kita, keresahan masyarakat, bagaimana kita membawa atau mengarahkan negara ini menjadi negara yang mandiri, bukan ketergantungan pada pihak lain. Nah, ini merupakan harus banyak kekuatan, banyak napas yang panjang, terus kita harus bisa menjaga itu. Maka dari rasa itu, maka kami dari kelompok-kelompok aktivis yang tersebar di 34 provinsi itu mencoba bersinergi. Maka singkat ceritanya lahirlah Jaman. Jaman lahir di tahun 2007 bergeraknya kita sudah. Tahun 2007 kita bergerak dengan terus mendorong mencari figur pemerintahan waktu itu muncul figurnya ya singkat cerita Bapak Jokowi ya waktu itu yang kita tunjuk untuk membawa bangsa ini ke arah yang mandiri gitu. Nanti seperti itu maka kami dari Jaman menyerukan atau meminta agar seluruh elemen itu mengawal program-program Jokowi. Kalau ada program yang menyeleweng ya kita harus ingatkan Bapak Presiden kita. Apalagi sekarang Pak Jokowi itu menggabungkan secara simbol negara dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Itu sebagai simbol negara bahwa ada birokrasi, ada kekuatan masyarakat yang diwakili oleh RI2 kita. Dalam perjalanan ini setelah Pak Jokowi sudah 2 periode didampingi oleh Pak Amin, maka banyak agenda-agenda atau arah perjuangan kemandirian nasional ini harus kita kritik, harus kita kawal. Maka kita butuh konsolidasi kan gitu. Maka saya bersama dengan Bung Afen mencoba diskus, lalu ya ini kita harus mengumpulkan teman-teman untuk poinnya, bukan kita menolak atau melengsarkan sebuah kekuasaan yang kita kawal, bukan. Tapi kita harus sebagai aktivis atau sebagai warga negara yang sangat peduli dengan arah bangsa ini dan pembangunan ini, mari kita berikan masukan ke beliaunya. Bukan hanya seorang, tapi kekuatan masyarakat melalui konsolidasi di tanggal 30 besok. Itu sih Pak, awal dari berangkat sampai dari Jaman sampai dengan kenapa kita harus ngumpul. Kan ngumpul di warung kopi selesai. Biasa ya. Kan gitu. Tapi ini ngomong kebangsaan, ngomong hajat orang banyak, maka kita tidak bisa berdiri sendiri angkuh bahwa Jaman bisa, tidak. Bahwa kita hidup bermasyarakat, banyak organisasi, banyak kepentingan kelompok bersama, mari kita satukan. Itu berangkat dari awalnya. Begitu. Mengawal aspirasi rakyat. Betul. Keren. Kalau Mas Afen, koordinator komunitas Ngobrol Pintar, komunitas yang seperti apa sih yang Mas Afen kawal? Ini keren kayaknya ini. Jadi komunitas Ngobrol Pintar ini sebenarnya paling baru. Jadi
dimulai Maret 2019 yang menjelang pemilihan presiden waktu itu ada apa? Jadi antara kami yang di 98 dengan yang teman-teman yang masih mahasiswa ini ada jembatan ruang yang terlalu lebar. Maka diciptakanlah komunitas Ngobrol Pintar ini dengan harapan menjembatani itu. Tapi tentu dengan tujuan yang sama, bahwa ini melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dengan kami berkeliling se-Jawa Timur. Buat kami sah-sah saja bahwa di satu kota saya bertemu dengan teman aktivis 98 atau yang 2000-an, ayo kita mau mengadakan begini nih gitu. Tapi yang jelas setiap 1 bulan sekali kita rutin melakukan itu dengan pembicara-pembicara yang berkualitas tentunya ya, karena niat kami tidak semata mendiskusikan satu masalah, tapi ada transformasi di situ. Ada transformasi bahwa pemikiran yang benar itu ini. Tapi kami membebaskan ketika peserta itu melakukan kesimpulan sendiri, memberikan kesimpulan sendiri, tidak ada masalah buat kami, karena tujuan pertama kami adalah melakukan transformasi nilai itu tadi yang terus kami lakukan. Jadi antara pertama kami mulai di Surabaya 3 kali waktu itu, setelah itu di Malang, setelah itu di Banyuwangi, di Kediri, di Blitar, bahkan di Makam Bung Karno pun kita pernah melakukan ngobrol pintar di situ. Lalu yang terakhir di Bojonegoro, di Bojonegoro. Nah, artinya komunitas ini apakah mengharapkan ada feedback? Tidak, karena pengayaan materi itu kan buat kami yang materi itu tidak harus difeedbackkan berupa aksi kan begitu. Tidak selalu begitu, tapi setidaknya ini transformasi ini ada, itu aja. Nah, kenapa kami terlibat dalam persiapan konsolidasi ini? Karena bagi kami ini adalah adanya transformasi, bahwa ingin menunjukkan ke seluruh masyarakat bahwa aktivis itu tidak sekedar berdiam saja, terus ketika bercampur baur dengan masyarakat tidak ada action yang dilakukan. Saya yakin teman-teman di seluruh profesi, teman-teman aktivis 98 itu berbuat sesuatu, walaupun ada kecil ada besar. Nah, hari ini kebetulan tema kita adalah 7 tahun kepemimpinan Jokowi, evaluasi kritis terhadap 7 tahun kepemimpinan Jokowi. Saya melihat bahwa ada sisi baik Jokowi, tapi ada juga bukan kelemahan ya, tapi ada sisi yang harus terperbaiki. Apalagi yang terakhir itu pidato Jokowi adalah mengatakan bangsa Indonesia hari ini sedang menjalani proses transisi dari pandemi menjadi endemi. Yang di Yogyakarta 3-4 hari yang lalu itu. Nah, itu yang menjadikan bekal kita bahwa endemi itu apa sih kan gitu. Endemi itu adalah pertama tentu masyarakat tujuan herd immunity itu tercapai kan gitu, 70-80% sudah tervaksinasi dan lain sebagainya. Nah, tapi komunitas Ngobrol Pintar kami beberapa kali selalu mengatakan bahwa sektor ekonomi menjadi sangat krusial hari ini. Jadi apa sih yang dilakukan pemerintahan Jokowi setelah ini, memasuki masa transisi ini? Apakah program pemulihan ekonomi nasional yang sudah dicanangkan oleh Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani ini menjadi enter point seperti apa sih, masyarakat dibangkitkan seperti apa kan begitu? Padahal arahnya kemana? Nah, arahnya kemana? Sedangkan Menteri Ekonomi itu banyak loh, kan ada Menteri Koperasi yang mana misalnya dalam pemulihan ekonomi nasional ini membentuk 1000 koperasi rakyat misalnya untuk menstimulasi kebangkitan ekonomi masyarakat. Lalu misalnya ada lagi Menteri Pariwisata nih, ketika hampir seluruh sektor pariwisata ini macet, lumpuh total. Nah, bagaimana kreativitas Menteri Pariwisata untuk bisa membangkitkan ini kembali? Karena pelaku pariwisata itu kalau nggak salah data terakhir hampir 300.000 titik pariwisata di Indonesia, yang mana itu kalau dikali 5 saja karyawannya. Waalaikumsalam. Nah, itu sudah sekian banyak kan begitu. Betul sekali. Nah, itu jadi kenapa akhirnya komunitas Ngobrol Pintar ini terlibat. Karena harapan kami adalah ini bentuk transformasi yang kami lakukan selama ini. Jadi kami selama ini bertemu dengan komunitas terkecil di masyarakat,
di kota-kota baik di Banyuwangi, Pasuruan, Probolinggo. Nah hari ini kami bertemu komunitas yang lebih besar, yang mana ada aktivis reformasi 98 se-Indonesia. Wow, keren Gitu. pasti. Intinya adalah apresiasi masyarakat atau rakyat kecil, jangan cuma ngomong saja, mungkin begitu ya. Bareng-bareng untuk diskus atau diskusi bersama-sama menuju ke arah mana nantinya. Ya. Waduh, ini keren kayaknya. Nah, kalau untuk yang minat jadi peserta, saya misalnya, pripun caranya? Monggo. Jadi Mas untuk sementara kami hanya bisa menerima email. Oh, email. Ya, jadi sampaikan aja nomor, nama, telepon dan dari misalnya dari komunitas apa gitu kan. Itu melalui email kami Jokowi Forum ya. @gmail.com. Jadi ya kalau bisa tentu disertakan nomor telepon ya. Jadi ketika kami karena begini karena ini jadi konsolidasi ini agak berat juga ketika dilakukan di masa PPKM. Jadi protokol kesehatan. kenapa kami bukan menolak banyak orang, tidak, tapi tentu kami memilah dan memilih sampai target kami hanya 100 orang. Lalu setelah itu kuota dari luar Jawa Timur ini 20 orang. Jadi ada dari Jakarta, dari Bandung, dari Yogyakarta, dari Semarang, kayak gitu. Keren banget obrolan hari ini. Dan bagaimanakah kesiapan konsolidasi? Kita kembali setelah tayangan iklan berikut ini, jangan kemana-mana.